Kenapa Bapak mesti bohong kepada kami, awak media ini? Kami tahu Bapak seorang pengusaha besar. Harta Bapak di mana-mana mungkin melebihi jumlah miliaran rupiah. Kenapa Bapak ngakunya cuma 15 juta saja? Anak Bapak pun kami paham lebih dari 1 orang, bahkan sampai 4 orang. Tapi kenapa Bapak sebut cuma 1 orang saja? Kendaraan Bapak pun berjubel di mana-mana. Ada yang di kantor, ada yang di rumah. Tapi kenapa Bapak sampai sekarang bilang tidak punya kendaraan? Sang pengusaha tersebut dengan mata berkaca-kaca berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para asatidz dan ustadzat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh di Masjid Al-Hikmah, wabil khusus untuk guru saya Mukarram Ustaz Sayyidi. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, ada Ketua DKM Masjid Al-Hikmah Bapak Profesor Gusti Herdiansah, ada keluarga saya di sini Bang Haji Nur Hasan, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, salat subuh Masjid Al-Hikmah, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita duduk dan berkumpul di tempat mulia ini dalam rangka tabligh akbar wakaf Al-Quran yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Hikmah bersama komunitas Riau Indonesia Mengaji. Kami mempunyai visi dan cita-cita untuk mengumpulkan 1 juta mushaf Al-Quran. Mudah-mudahan di Masjid Al-Hikmah ini banyak para calon muwakil yang rela mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk membantu saudara-saudara kita supaya bisa membaca Al-Quran kembali. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Satu hari ada seorang pengusaha yang diwawancara oleh seorang wartawan. Selamat sore Pak. Selamat sore. Kami ingin wawancara sebentar. Oh silakan. Saya pengen tanya Pak, kata wartawan. Bapak selama ini hartanya berapa banyak? Harta saya tidak pernah lebih dari 15 juta saja. Begitu? Iya. Anak Bapak ada berapa orang? Anak saya cuma 1 orang saja. Kendaraan Bapak ada berapa buah? Kendaraan saya sampai sekarang tidak punya kendaraan. Pak, kenapa? Kenapa Bapak
berbohong kepada kami awak media ini. Kami tahu Bapak seorang pengusaha besar. Harta Bapak di mana-mana mungkin melebihi jumlah miliaran rupiah. Kenapa Bapak ngakunya cuma 15 juta saja? Anak Bapak pun kami paham lebih dari 1 orang, bahkan sampai 4 orang. Tapi kenapa Bapak sebut cuma 1 orang saja? Kendaraan Bapak pun berjubel di mana-mana. Ada yang di kantor, ada yang di rumah. Tapi kenapa Bapak sampai sekarang bilang tidak punya kendaraan? Sang pengusaha tersebut dengan mata berkaca-kaca berkata, mungkin kamu benar, saya seorang pengusaha yang sukses. Mungkin juga benar harta saya di atas miliaran rupiah. Tapi rasa-rasanya baru 15 juta lah harta ini yang saya keluarkan untuk jalan Allah. Kamu benar anak saya ada 4 orang. Tapi rasa-rasanya buat saya ini yang benar-benar jadi pelajar cerita, penerus sejarah, belahan jantung, rasanya cuma 1 orang yang akan mendoakan saya ketika saya meninggal dunia. Saya juga paham bahwa kendaraan saya di mana-mana, tapi kendaraan saya yang hakiki adalah yang bisa mengantarkan saya sampai ke dalam kubur. Saya tak punya kendaraan itu sesungguhnya. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin, bisa jadi orang tua itu adalah kita, atau mungkin kita adalah orang tua itu. Kita sering lupa. Baginda Rasul sering mengingatkan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu ila salatin. Kalau anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali 3. Ilmu yanfa', shadaqatan jariyah, wa waladun salih yad'u. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang diterima, dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Doa anak soleh. Bukankah sebagai orang tua, maaf sekali, saya harus ngomong begini tuan, maaf sekali, sebagai orang tua kita sekarang ini, Pak, maaf sekali, lebih sering memikirkan bagaimana hidup enak, tapi lupa mempersiapkan mati nikmat. Hidup enak perlu, mati nikmat jauh lebih penting. Bukankah Imam Al-Ghazali pernah mengajarkan kepada kita, ini dunia, ambil yang kau perlu, nikmatin yang boleh. Sebisa mungkin jangan sampai kita gagal di dunia. Tapi kalaupun kita gagal di dunia, kita masih punya akhirat, Pak. Artinya apa? Jangan cara kita mencari dunia sampai menghancurkan akhirat kita. Kenapa? Al-Quran mengajarkan kepada kita, walal akhiratu khairun laka minal, bahwa akhirat jauh lebih utama daripada dunia beserta isinya ini. Aja ngomong nih, semua yang ada nih, semua ini calon-calon jenazah. Mohon maaf, pagi ini saya bicara di hadapan calon jenazah. Masya Allah. Calon legislatif masih banyak yang stres karena tidak terpilih sampai sekarang. Calon menteri ngimpi, tapi kalau calon jenazah pas. Kalau kita sadar, bukankah kita semua ini hanya sebatas perantau, Pak, di Pontianak tercinta kita. Semua kita cuma sebatas perantau di bumi Allah. Betul. Dan namanya orang merantau kan mesti pulang, Pak. Iya kan? Orang merantau mesti pulang.
Sombong kita, Pak. Yang kalau kita sadar kita memang hanya seorang perantau, tapi tidak pernah mikirin pulang. Yang saya mau bicara apa? Pulang seharusnya senang, Pak. Pulang seharusnya girang. Contoh, selesai pengajian subuh kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang atau tidak? Pulang apa tidak? Senang. Kenapa senang? Mau pulang bisa sarapan pulang. Benar. Terbukti orang pulang pasti senang. Lebaran, masyarakat Pontianak yang punya kampung pada pulang mudik. Pulang. Senang apa enggak yang pulang kampung? Kenapa senang? Ketemu keluarga besar. Terbukti lagi orang pulang pasti senang. Kalau Bapak Ibu masih ingat ketika masih sekolah dulu, di kelas kita ada seorang guru galak sekali. Pas pelajaran beliau ada pengumuman, ibu guru tidak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Pulang. Senang apa enggak? Kenapa senang? Enggak belajar, ya pelajaran kosong. Terbukti orang pulang pasti senang. Terakhir, selesai hidup di dunia kita pulang kepada Allah. Pulang. Senang apa? Lagu ya. Mau bilang senang takut ntar malam. Apa sih Bapak Ibu yang bikin kita pulang sama Allah? Diajarin sama guru saya dua perkara. Pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta sama urusan dunia ini, Pak. Sehingga timbul saat berpisah ada yang berat mengganjal di hati. Itulah sebabnya ada sebuah teguran malaikat Jibril kepada baginda Rasul yang seharusnya ini turun untuk khususnya buat kita umat baginda Rasul. Apa teguran malaikat Jibril kepada baginda Rasul saat itu? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, silahkan kau berbuat sesuka hatimu, tapi ingat sesungguhnya kamu akan menjadi mayat. Kita sering lupa dalam mengalami bahtera dunia ini, Pak. Kita baca berulang-ulang kali itu kitab suci Al-Quran, tapi kita lupa untuk mempelajari dan memahami dan mengerti isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Bukankah Al-Quran sudah jelas? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini semua hanya kepada belaka. Yang abadi cuma Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia. Itu yang benar. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Karena itu paket, Pak. Setan jual beli di situ, Pak. Kalau sudah urusan cinta dunia, pasti akan berujung takut untuk mati. Betul. Yang kedua, ini yang paling penting. Apa? Karena tidak punya bekal. Tidak punya bekal, maksain berangkat, Pak. Sampai tujuan belum tentu, sengsara di tengah jalan sudah terlihat. Kenapa? Dia tidak punya bekal berangkat. Maaf sekali, maaf. Saya hanya punya uang 50.000 rupiah. Berangkat saya dari Jakarta hendak ke Pontianak. Kira-kira sampai apa tidak? Kalau saya maksain juga motor berangkat, jadi gembel saya tengah jalan. Kenapa? Tidak punya bekal berangkat. Kalau begitu sama kayak teman-teman kita itu, Pak. Sudah tahu tidak pernah sholat, mati. Berani tumben gak sholat pakai mati, lah kan berani itu namanya. Ayo, saya ajak jalan-jalan sebentar ya. Saya ajak jalan-jalan sebentar. Pertama-tama kita tidak tinggal di sini, Pak. Tidak. Di mana kita tinggal? Alam,
Kok bisa? Jauh sebelum jasad yang lagi kita pakai diciptakan, ruh terlebih dahulu diciptakan. Betul. Yang namanya manusia itu kan terdiri dari dua unsur. Ada ruh, ada jasad. Itu baru manusia. Jasad tanpa ruh bangke namanya. Iya kan? Ruh tanpa jasad kuntilanak. Manusia ada ruh, ada jasad, tapi jauh sebelum jasad diciptakan, ruh terlebih dahulu diciptakan. Berapa lama kita di alam roh? Wallahu a'lam bishawab. Cuma Allah saja yang tahu berapa lama kita tinggal di sana. Dari alam roh mulailah kita melakukan perantauan untuk pertama kali hijrah, kalau kata orang sekarang. Pindah kita dari alam roh. Kemana kita pindah? Alamul butun, alam rahim, alam yang ada di perut ibu-ibu kita semua. Betul. Betapapun kita sekarang sudah menjadi orang tua, tapi sebelum menjadi orang tua kita pasti pernah menjadi anak. Betul. Pernah nggak kita tinggal di sana, Pak? Berapa lama, Bu? 9 bulan 10 hari, yang dalam Al-Quran dijelaskan wahnan ala wahnin, penderitaan di atas penderitaan. Orang tua kita mengandung kita 9 bulan 10 hari, bahkan ada yang 13 bulan. Masya Allah, hamil kebuk namanya. Lu tidak percaya, Bu, ada kan, Bu? Tidak percaya. Pak, maaf, Pak. Ada yang 2 tahun bahkan, Pak. Keluar ke tulisan. Lamaan dah. 9 bulan 10 hari. Selesai dari alam rahim, merantau lagi kita pindah. Pindah apa tidak? Pindah enggak? Kita keluar hidup sempurna di ahsanit takwim. Sesempurna-sempurnanya makhluk Allah, kita dan manusia. Betul. Oke. Kenapa, Pak? Kenapa kamu tadi di Masjid Al-Hikmah bilang kita ini makhluk manusia? Bukankah manusia itu sudah mendapatkan gelar hamba? Oh, maaf, Pak. Maaf sekali, maaf. Saya mau bilang, satu-satunya manusia yang mendapatkan gelar hamba langsung dari Allah itu cuma Rasulullah. So tahu kamu Soki, apa buktinya? Silakan Bapak Ibu buka surah Al-Isra ayat pertama. Dijelaskan di situ, Subhanalladzi asra bi 'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Secara langsung Allah bikin pengumuman buat kita orang Pontianak. Orang Pontianak, saksikan dengan zatku bahwa Muhammad itu hamba-Ku, kata Allah. Pertanyaan pun mereka, ya sudah Soki, kalau memang Nabi Muhammad hamba Allah, baiklah kita ikut. Tapi pertanyaan kami Soki, apa kita semua yang hadir di masjid mulia ini bukan hamba Allah? Pak, ya, biar lemes, biar. Memang kalau kajian cukup pada lemes begini biar. Sampai jam berapa? Jam 7. Ini ngundang apa kontrak, Pak? Pak, kita hamba Allah apa bukan? Hamba Allah apa bukan? Bu, hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata saya. Maaf Bapak Ibu, kalau masih berani bilang kata saya, itu namanya ngaku. Iya kan? Ngaku boleh-boleh saja, tapi maaf Pak, harganya murah. Persoalan kita diakui sebagai hamba oleh Allah atau tidak, kita kan belum tahu. Kenapa? Berapa banyak dari kita yang duduk di tempat kuliah ini, termasuk saya pastinya. Mulut saya
jauh mulu daripada perbuatan saya. Yuk pagi hari, kalau memang benar kita ingin dibuktikan aku hamba sebagai Allah, sebagai hamba oleh Allah, maka berlakulah layaknya kita seorang hamba kepada Tuhannya. Bagaimana caranya Saudi? Memperbaiki lagi ibadah kita kepada Allah. Banyak dari kita Bapak Ibu dalam melakukan ibadah, termasuk saya dalam ibadah itu masih sebatas takut neraka, ingin masuk surga. Belum lagi tahapan ibadah kita, apakah dengan ibadah yang kita lakukan sekarang ini Allah ridho atau tidak? Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alam rahim. Dari alam rahim merantau kita pindah. Kemana kita pindah? Alam dunia. Sudah berapa kali pindah? Berapa kali pindah? 3. Alamul ruh, alamul butun, alamul dunia. Berapa lama kita tinggal di dunia? Sampai malaikat maut menjemput kita. Betul. Kapan Rocky? Saya sudah sampai. Ada yang jatuh di dunia ini dikasih sama Allah 2000 tahun. Nabi Adam, usia umat Nabi Adam rata-rata 2000 tahun. Anak Nabiullah Adam, Nabiullah Smith alaihissalam, usianya itu 1800 tahun. Ada yang jatuh di dunia ini 940 tahun. Siapa? Nabiullah Nuh alaihissalam. Maka umat Nabi Nuh saat itu rata-rata 900 tahun. Maka kalau umpama kita tinggal di zaman Nabi Nuh, pasti agak enakan sedikit. Kenapa? Udahlah kita tidak perlu sholat 300 tahun Pak. Masih ada stok tobat 600. Masih banyakkan tobat ya. Betul. Tapi alhamdulillah saya dapat ilmu pagi hari dari guru saya Mukarram Buya Sayuti. Makasih Buya ilmunya. Beliau mengajarkan kepada saya, Syauki, ya Buya, usia umat Nabi mengikuti Nabi. Ayo. Saya tadi bilang, Nabi Adam 2000 tahun, umatnya rata-rata 2000 tahun. Nabi Nuh 940 tahun, umatnya rata-rata 900 tahun. Kan kalau kita saat ini Pak umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa usia beliau ketika wafat? Nah, itu standar orang Pontianak sekarang. Betul. Nyontoh Rasulullah usia kita cuma sampai 63. Mau contoh hadis beliau silakan. Beliau bersabda dalam hadis, usia umatku nanti baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Kalaupun lebih sedikit Pak, namanya bonus. Ya bonus sah aja 80, 125 bonus sekarang. Betul. Tapi jangan lupa berapa banyak orang tua kita sekarang yang hidup sampai 100 tahun. Jadi kalau contoh Rasulullah usia kita cuma sampai 63. Maka kalau pagi ini sudah terasa 50 tahun, waspada. 13 tahun lagi Pak. Tapi jangan khawatir, kalau pagi ini kita baru terasa 62 tahun 11 bulan 3 minggu 5 hari. Dah makan yang enak-enak deh. 2 hari lagi dah juga. Saudi, kenapa Pak? Ngomong aja kau besar. Loh, kenapa memang? Kami ini masih muda.
muda Syauki, masih lama. Oh maaf Bapak Ibu, soal maut bukan urusan tua muda. Maut was a mysterious problem. Maut itu sesuatu yang misteri. Maut macam pohon kelapa. Kita tengok pohon kelapa, yang tua jatuh, yang muda jatuh, yang cengkir bisa jatuh. Jangan pernah bilang kita masih muda. Berapa banyak di lingkungan kita di sini, kakek neneknya sudah sakit-sakitan payah, cucunya duluan yang berangkat. Ada yang kayak gitu. Jangan pernah bilang kita masih muda. Beruntung kita di Pontianak ini, mau tidak pernah pakai abjad. Benar. Kalau pakai abjad enak, mudah kita nunggunya Pak. Tahun ini yang mati A, tahun berikutnya B, tahun depannya C, tahun depannya D. Saya F. Abah saya Z Pak, berangkat duluan ya saya. Mau tidak pernah pakai abjad. Sauki, kamu nih pagi-pagi bikin kita lemes, kan saya jadi takut mati Sauki. Kalau gitu jangan hidup Pak. Kita sebenarnya malah hidup Sauki, ya sudah mati saja. Kenapa? Muslim berani hidup, gak boleh takut untuk mati. Karena pada dasarnya kematian itu sesuatu yang pasti. Apa yang saya mau ajak tentang alam dunia ini? Mumpung kita masih ada di dunia, mumpung roh belum berpisah dari jasad, mumpung pintu taubat masih terbuka lebar-lebar, berarti mumpunglah ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam. Ayo kita perbanyak amal yang kita nanti, karena amal kita nanti itu yang akan menerangi lubang kubur kita. Di situ kita perlu lampu yang sesungguhnya, neon lampu dunia, patromat cahaya dunia, lilin pelita dunia, lampu yang kita butuhkan di Pontianak sesungguhnya lampu dan cahaya yang nanti akan menerangi lubang kubur kita. Alamnya, atau baginda Rasul usia kita cuma sampai 60. Selesai dari alam dunia, kita merantau lagi, pindah dan kemana kita pindah? Alamul barzakh, alam kubur. Tapi jangan sampai lupa Bapak Ibu, mati itu kata yang hidup Pak. Iya kan? Si fulan mati apa? Kata siapa? Kata yang hidup. Mati apa meninggal? Mati apa meninggal? Yang bilang meninggal, ayo kita baca sama-sama. Inna sholati wa ma. Mati apa meninggal? Mati. Tidak ada dalam sholat wa ma meninggal. Mati kita. Saya bilang mati kata yang hidup Pak. Kan yang ngalamin lagi pindah. Betul. Jangan pernah kita di Pontianak punya berpikiran hidup susah benar di Pontianak, mending mati saja kali selesai urusan. Belum. Kenapa? Hidup hanya sebuah perjalanan panjang, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya saya tidak habis pikir Pak, ketika ada teman-teman kita kaum liberal dan sekular berkata akhirat itu cuma khayal, akhirat itu cuma hayalan. Saya nggak habis pikir, lalu kita tinggal di dunia ini saja sudah melewati 2 buah alam ruh dan alam alam. Bagaimana mungkin akhirat itu tidak akan ada? Nih, pagi hari ini sedikit saja saya ingin ajak kita bicara tentang kematian. Mau? Baginda Rasul mengajarkan sebaik-baiknya orang yang sering mengingat tentang kematian. Kafa bil mauti warijan. Cukuplah mati itu sebagai pelajaran buat kita orang hidup ini. Oke,
Semua yang di masjid masukin ke alam pikiran kita. Nanti Pak, nanti saat kita meninggal dunia, Allahu Akbar. Ruh berpisah dari jasad. Ruh itu yang namanya ruh itu masih bisa melihat. Ruh itu masih bisa bicara, Bang. Cuma kita yang hidup nggak akan tahu. Kenapa? Beda alam. Tapi coba bayangkan ketika ruh kita berpisah dari jasad, Masya Allah. Hari itu, saat kita meninggal dunia nanti, ya Allah, ya Rabbana, ternyata orang banyak sekali sayang sama kita, Pak. Baru kelihatan orang sayang sama kita. Percaya atau tidak? Coba. Nanti saat kita meninggal dunia, Pak, biar kita sudah pada besar, tidak perlu mandi sendiri, Pak. Dimanja kita. Jadi raja dan ratu sehari, ya Bu ya. Sholat berhenti sudah, tidak usah sholat lagi. Begitu mau jalan ke makam, jalan sendiri. Jangan coba-coba jalan sendiri, Pak. Nanti yang antar pada buah. Jangan, sini aja, naik kendaraan paling angker. Apa namanya itu? Keranda. Mungkin Bapak Ibu belum banyak yang dengar. Bulan kemarin, sebuah museum rekor dunia memasukkan keranda itu sebagai kendaraan paling angker nomor 1 di seluruh dunia. Masya Allah, kendaraan paling seram. Kenapa? Siapa naik pasti mati. Belum pernah gagal. Si A naik berangkat. Orang tua saya naik sampai sekarang belum pulang-pulang. Serem itu kendaraan. Sudah ya Bu ya, jangan jalan sendiri. Ini aja naik kendaraan ini. Sudah naik Pak, sudah Saudi diusung kita. Kendaraan angker, tapi sekaligus kendaraan paling mewah bukannya. Kenapa paling mewah? Supirnya penumpangnya 1, supirnya bisa 4 bahkan 6 supirnya. Kalau sekarang kendaraan dunia, kita supirnya cuma 1, penumpangnya banyak. Keranda bagaimana tidak hebat, Pak? Penumpang 1, supirnya minimal 4. Iya kan? Sudah naik Pak, sudah Saudi, diusung kita. Diusung tak? Diusung. Lagu yang akan menemani kita sampai ke pemakaman saat itu cuma 1 ketika diusung. Apa yang menemani kita lagu sampai ke pemakaman itu? Ketika kita diusung, Bismillah wa ala millati Rasulillah wa hidupu la ilaha illallah. Diusung. Mana Pak? Pindah. Kenapa pindah? Kontrak habis. Duit dikontrakan gak bisa diperpanjang loh Pak. Kontrak rumah bisa perpanjang, kontrak kerja bisa perpanjang. Tapi kalau sudah ketemu kontrak mati, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita nggak bisa mengakhirkan, kita pun tidak akan bisa ngeduluin. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernapas pasti akan melewati sebuah pintu yang bernama kematian. Lagi gagah-gagah kita diusung. Yang antar ke pemakaman kita menurut hadis Nabi itu kan 3 satu. Apa? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, dan amal antar kita ke pemakaman Bapak Ibu. Tapi sayang, sungguh sayang, yang 2 akan kembali ke rumah, tidak akan mau nemenin kita masuk. Siapa? Pertama keluarga Pak, tidak akan ada yang menemani Bapak di dalam kubur nanti. Pak,
kalau bapak berangkat duluan, jangan harap istri bapak akan nemenin masuk. Padahal dulu lagi masih pacaran, kita punya istri pernah janji sehidup semati. Di bawah tiang listrik yang belum ada sebelumnya. Lagi pacaran indah, bang, apalah artinya hidup ini tanpa kau di sisi. Dulu, begitu melihat suami terbujur kaku, Pak, saya rela berapa berangkat duluan, Pak. Mengacau banget nih, Bu, kalau ibu yang berangkat duluan, jangan harap suami ibu bakal nemenin masuk. Saya tahu akal orang laki gimana. Makanya Bu, kalau sedih ya Pak ya, namanya istri meninggal Bu, suami pasti sedih Bu. Nangis bahkan mata kiri, yang kanan nyari mana gantinya ya. Kiamat Pak. Keluarga nggak akan ada yang menemani kita Mas. Kawan, ya Allah, apalagi kita punya kawan Pak. Sekarang di Pontianak ketika hidup bisa kita seiring sejalan. Kamu senang, saya senang. Kamu susah, saya susah. Tapi tengok ketika kita meninggal dunia, masuk ke dalam kubur nanti. Ya Allah, paling keras injekan kita. Dia takut kita bangun lagi. Apa yang mesti kita banggakan dari kawan begini banyak? Betul. Keluarga, tidak akan ada yang mau menerima. Yang kedua harta, ya Allah, ya Allah. Kita punya mobil, kita rawat, kita sayangin. Begitu kita meninggal dunia, mati kita cuma terparkir di pelataran makam saja. Kita punya kereta, kita sayang, kita bayar cicilannya setiap bulan, baru telat 3 hari dan diteleponin sama orang itu. Begitu kita meninggal dunia, terparkir saja di pelataran makam. Jadi jangan kita bicara harta yang mahal, Pak. Rumah besar, perhiasan banyak, mobil, motor. Jangan kita bicara sesuatu harta yang mahal. Tikar ketinggalan masih bawa pulang. Memangnya tikar berapa duit, Pak? Ustaz, ya, tikar ketinggalan kayaknya. Oh, ambil. Tikar nggak ditinggalin juga. Apa yang kita mau banggakan di dunia ini? Yang setia menemani kita siapa? Amal perbuatan kita itu yang akan abadi menemani kita. Berapa lama coba kita di dalam kubur nanti? Berapa lama Pak kita di dalam kubur? Sampai datang hari kiamat. Maaf kalau saya hari ini meninggal dunia, sore langsung dikubur, besok pagi ternyata sudah kiamat, lumayan ya Pak. Iya, kenapa? Kemalaman doang saya terkalang-kalang. Tapi bayangkan kalau kiamatnya masih 1000 tahun. 1000 tahun kita terkalang-kalang. Lama sekali Syakir. Oh enggak Pak. Janji Allah itu hak. Hei fulan, amalmu banyak, pahala bagus. Ketika kau masuk ke dalam kubur nanti, sudah kau jawab pertanyaan munkar nakir. Naumatul arus. Tidurlah layaknya tidur pengantin baru. Masya Allah. Pengantin baru tidurnya bagaimana Pak? Udah lupa. Ini kan semua pengantin kawakan ini. Pengantin baru istrinya tahu-tahu pagi ngomong sama suami, Bang, apa dia? Malam cepat kali ya Bang. Ya Allah, malam cepat bener katanya Bang. Kenapa? Pengantin baru.
Masih kurang yakin? Baik, silakan Bapak Ibu buka surah Al-Kahf. Di situ dijelaskan bagaimana ulama-ulama kita tertidur ratusan tahun di dalam gua. Ratusan tahun beliau tertidur. Begitu bangun masing-masing curhat cerita tentang amal kebaikan. Satu orang curhat tentang amal kebaikan, terbuka pintu gua, terbuka. Begitu sudah terbuka utuh, rupanya perut lapar, turun ke pasar beli makanan, bayar uangnya uang ratusan tahun, Pak. Melotot orang pasar tadi. Silakan Bapak Ibu buka. Ketika ulama-ulama kita ditanya, kam labistum? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Emang abang berapa lama tinggal di dalam gua kemarin? Saya rasanya sehari. Yang lainnya saya malah rasanya setengah hari. Begitu nanti orang baik di dalam kuburnya. Insya Allah kita semua yang hadir di sini merupakan orang baik semua. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam rangka untuk mencari teman-teman kita di dalam kubur, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ikut berpartisipasi wakaf Al-Quran. Bukankah nanti ketika kita sakaratul maut, itu kita saat kita sakaratul maut bermunajat, Pak, berdoa sama Allah. Apa doa kita kepada Allah saat lagi merasakan sakaratul maut? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau bisa tunda sebentar aja saya ini, ya Allah. Payah nih saya merasakan sakit karena sakaratul maut ini, karena sakaratul maut ini. Sungguh kalau Engkau mengabulkan doa saya, ya Allah, sungguh fa'as-saddaqah, saya akan bersedekah yang banyak, ya Allah. Kenapa? Karena salah satu fadilah sedekah meringankan rasa sakit sakaratul maut. Bukankah ada 3 perkara yang kita berharap dapat syafaatnya? Apa? Pertama, syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafaatnya seorang anak yang berhasil menghafal Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6.600 sekian ayat. Dan yang ketiga, ini yang paling utama, syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Bukankah Al-Quran kita, Pak, bisa mendorong, bisa membawa kita ke dalam surga, tapi juga bisa mendorong kita masuk ke dalam neraka. Mumpung kita masih ada di dunia ini, Pak, ayo kita banyak melakukan kebaikan. Bukankah Islam mengajarkan orang yang mengajarkan orang lain, orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, maka pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Bapak Ibu menyiapkan berbuka puasa untuk musafir, insya Allah pahalanya pahala puasanya sama musafir itu Bapak Ibu pun akan kebagian tanpa mengurangi pahalanya orang musafir tersebut. Apalagi Quran. Al-Quran pahalanya sangat jelas, Pak. Apa pahala Al-Quran? Orang yang membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya itu diganjar 10 kali kebaikan. Masya Allah. Satu huruf itu dalam hadis baginda Nabi dijelaskan, laisa alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Inilah investasi akhirat kita, Pak, yang paling menguntungkan. Selama ini Sayyidina Ali karamallahu wajhahu pernah mengajarkan, selama ini banyak harapan saya taruh kepada manusia, tapi yang aku dapat hanyalah sebuah kekecewaan belaka. Kalau kita jual beli kepada manusia, maka konsekuensi kita 60-40, Pak. 60% dibohongi, 40% dikasih untungnya. Tapi kalau kita jual beli sama Allah, maka yakinlah Allah gak akan pernah kasih kita kalah. Ya, bukankah baginda Nabi mengajarkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li
kita bumikan Al-Quran lagi di tanah Pontianak tercinta kita ini. Sogi, kenapa Pak? Memangnya Al-Quran itu mesti dilelang? Saya bilang, memangnya kenapa? Bukankah nanti akan rentan terkena penyakit ria? Oh, jangan khawatir akan riaknya kalau kita wakaf Al-Quran Pak. Dalam surah Al-Baqarah sudah Allah jelaskan, Allah orang yang membelanjakan jalannya di jalan hartanya di jalan Allah, sirran wa alaniyatan, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, maka Allah tetap akan membagi pahalanya. Sirran di sini diajarkan sama guru saya, sirran sembunyi-sembunyi itu kalau skalanya skala buat diri kita Pak. Kalau skala buat diri kita, maka boleh kita sembunyi-sembunyi. Bahkan disunahkan untuk sembunyi-sembunyi. Tapi kalau untuk menyangkut zirah agama, dalam Al-Quran surah Muhammad sudah jelas, intam surullaha yansurkum. Kalau kita tolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Dan ketika Allah tolong kita, maka bukan hanya di dunia, sampai akhirat pun kita akan tetap mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah, untuk lebih jelasnya nanti biar abang saya yang menjelaskan bagaimana prosesi donasi Al-Quran ini. Saya mohon maaf untuk istirahat terlebih dahulu. Terima kasih. Baik ya bunda sekalian, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, pada sesi ini kami akan mengajak ayah bunda untuk bersama-sama dengan kami membantu agama Allah dengan cara berwakaf komitmen. Kemana ayah bunda bisa berwakaf Al-Quran pada pagi hari ini tanpa harus membayarkan pada saat ini juga. Bisa dibayarkan besok, lusa atau bahkan 1 minggu setelah acara kita pada pagi hari ini. Untuk nilai wakafnya satu Al-Quran berupa 100.000 rupiah, dan dengan 100.000 rupiah ini ayah bunda sudah ikut serta 3 amal jariah. Amal jariah yang pertama yaitu sudah ikut berwakaf Al-Quran. Yang kedua, ayah bunda sudah ikut serta dalam pembangunan musola di daerah-daerah terpencil. Yang ketiga, ayah bunda sudah ikut serta dalam membayar honor guru-guru ngaji di daerah terpencil. Dan bagi yang nanti ikut serta dalam berwakaf Al-Quran di angka tertinggi akan mendapatkan 2 cenderamata. Cenderamata yang pertama yaitu berupa DVD yang langsung di-brand oleh Syekh Muhammad Jabir, yang isinya berupa murotal Al-Quran. Yang kedua, ada piagam penghargaan yang langsung ditandatangani oleh Tuan Guru kita Kiai Haji Muhammad Syauqi Asyad. Langsung saja ya bunda, kita masuk di angka 30 Al-Quran. Seperti di masjid-masjid lainnya, kita memasuki yang di awal di angka yang tertinggi, yaitu di angka 30 Al-Quran atau setara dengan 3 juta rupiah. Silakan ayah bunda langsung angkat tangannya, jadi kami akan mencatatkan nama tanpa harus membayarkan pada pagi hari ini. Bismillah ya bunda, di angka 30 Al-Quran atau setara dengan 3 juta rupiah. Bismillah. Bismillah ya bunda, di angka 30 Al-Quran atau setara dengan alhamdulillah 3 juta dari ayah kita. Takbir, Allahu Akbar. Bismillah. Ini 3 juta juga dari ayah kita. Alhamdulillah. Bismillah ya bunda, di angka 30 Al-Quran dari bunda kita di atas, dari bunda kita juga 2 di atas. Bismillah. Ibunda kalau bisa turun nih bunda. Tidak. Biar kita. Alhamdulillah dari ayah kita di belakang. Bismillah ya bunda. Alhamdulillah dari ayah kita juga. Bagi ayah yang belum tercatat namanya, dari ayah kita juga. Alhamdulillah. Bagi ayah yang belum tercatat namanya, harap menunggu tim kami untuk di sesi 30 Al-Quran kita buka untuk di 10 orang. Alhamdulillah sudah dapat 5 orang. Alhamdulillah dari ayah kita. Dari ayah kita juga alhamdulillah. Bismillah ya bunda, tinggal 3 lagi ya bunda. Bismillah untuk di 30 Al-Quran. Alhamdulillah dari ayah kita juga. Takbir, Allahu Akbar. Bismillah ya
Bismillah di angka 30 Al-Quran. Jangan ayah bunda ragu untuk membantu agama Allah. Ini adalah jual beli dengan Allah. Jual beli dengan Allah tidak akan ada kata ruginya. Karena Allah akan ganti dengan sebaik-baiknya mengganti apa yang ayah bunda niatkan. Ayah bunda niatkan untuk anak untuk orang tua, silakan. Mudah-mudahan kalau orang tuanya sudah meninggal, mudah-mudahan dengan wasilah Al-Quran Allah akan buat orang tuanya tersenyum di alam kuburnya. Yang tadi akan Bismillah ya bunda, tinggal satu lagi ya bunda, di angka 30 Al-Quran. Tinggal satu lagi ya bunda. Tinggal satu. Alhamdulillah dari ayah anda kita, dari bunda kita juga. Alhamdulillah kita cukupkan atau kita bukan di angka 20 Al-Quran ya bunda. Untuk 20 Al-Quran kita bukan di 10 tingkat. Bismillah di angka 20 Al-Quran atau setara dengan 2 juta rupiah. Bismillah ya bunda. Di angka 20 Al-Quran atau setara dengan 2 juta rupiah. Hanya untuk 10 tingkat ayat bunda. Kalau kita tidak mampu di angka 30, mungkin kita mampu di angka 20 Al-Quran. Jangan sia-siakan kesempatan kali ini. Bismillah di angka 20 Al-Quran atau setara dengan 2 juta rupiah. Bismillah ya bunda. Alif lam lam ini bukan satu huruf, akan tetapi 3 huruf. Satu hurufnya Allah akan ganti dengan kebaikan. Ayah bunda bayangkan kalau kita berwakaf 20 Al-Quran, satu Al-Quran saja sudah 400.000 huruf. Kita kalikan 20 Al-Quran, satu hurufnya Allah akan ganti dengan 10 kebaikan tanpa mengurangi pahala atau kebaikan dari sang pembaca maupun sang pewakaf. Bismillah di angka 20 Al-Quran atau setara dengan 2 juta rupiah. Bismillah ya bunda. Baik ya bunda, mungkin kita lanjutkan di angka 10 Al-Quran atau setara dengan alhamdulillah dari ayah anak kita 10 Al-Quran. Takbir Allahu Akbar dari bunda kita juga. Alhamdulillah untuk 10 Al-Quran. Alhamdulillah dari ayah anak kita 10 Al-Quran. Bagi ayah bunda yang sudah tadi angkat, alhamdulillah 10 Al-Quran dari ayah anda kita, dari ayah anda kita juga. Bagi ayah anda atau ibunda dari bunda kita juga, takbir Allahu Akbar. Bismillah. Bagi yang belum mencatat namanya, silakan tunggu. Dan bagi yang berwakaf tadi yang sudah angkat tangan, jangan pulang dulu. Kita akan adakan akad wakaf. Langsung yang sudah angkat tangan saja ya bunda. Dan dari 30 Al-Quran saja yang terdekat. 10 Al-Quran dari ayah anda kita. Bismillah. Alhamdulillah dari ayah anda kita juga. Bagi yang belum tercatat namanya, jangan pulang dulu. Yang sudah tercatat namanya pun jangan pulang dulu. Kita akan adakan akad wakaf. Bismillah ya bunda. Untuk 10 Al-Quran kita angkat tiket lagi. Alhamdulillah dari ayah anda kita. Takbir Allahu Akbar. Bismillah. Tinggal 3 lagi ayah bunda. Di angka 10 Al-Quran. Alhamdulillah dari ayah anda kita 10 Al-Quran. Bismillah ya bunda. Tinggal 2 lagi. Alhamdulillah dari ayah anda kita. Tinggal 1 lagi ayah bunda. Di angka 10 Al-Quran. Tinggal 1 lagi. Alhamdulillah dari ayah anda kita. Baik ayah bunda, sekarang kita turunkan di angka 5 Al-Quran. Sebelumnya alhamdulillah di ayat itu ayah anda kita. Sebelum kita hidup mundur, sebelum memasuki alhamdulillah dari ayah anda kita juga. Bagi ayah bunda, nampaknya sangat banyak yang angkat tangan. Tim kami sangat terbatas. Jadi ayah bunda yang belum tercatat namanya, jangan pulang dulu. Kita akan catat namanya dulu, nanti akan diberikan selembaran kertas nomor rekening. Di situ nanti ayah bunda bisa transfernya. Bismillah. Alhamdulillah dari ayah anda kita. Baik ayah bunda, bagi yang berniat berapapun ingin berwakaf pada pagi hari ini, jangan pulang dulu. Saya mengundurkan diri. Kita langsung akan adakan akad wakaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ibu, bagi yang masih ingin berakad atau bagi yang masih ingin berwakaf, silakan bapak ibu langsung panggil saja teman-teman dari komunitas Riau Indonesia Mengaji yang menggunakan kaum abu-abu.
Terakhir sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus man ijtama'ahuna bisababihim kullu. Satul khasr walidayni Zainul Anzal dan Umi Hajjah Siti Khalilah binti Haji Ayub. Mudah-mudahan wasilah Fatihah Allah lapangkan kubur beliau-beliau, Allah jadikan kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada pagi hari sedang kurang sehat, mudah-mudahan wasilah keberkahan dari Fatihah dan majelis ilmu ini Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu pagi hari ini, majelis ilmu ay majelis mustajabu fihi doa, majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan wasilah Fatihah, keberkahan duduk kita bersama ahli Quran, keberkahan duduk kita di majelis ilmu, serta keberkahan yang dari yang membawa berkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang ada hajat, Allah percepat qabul hajatnya, Allah lapangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah jadikan anak keturunan kita sebagai anak keturunan saleh dan salihah, serta Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka ya nafsu sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tatafatahu biha abwaab rizqi ya arhamar rahimin. Allahumma ya man amara lahu bil ubudiyyah kulla ma'bud, ya man yahmaduhu kulla mahmud, ya man yasau ilaihi kulla majhud, ya man yarbu minhu kulla maqsud, ya man sa'iluhu min fadlihi ghayra mardud, ya man babuhu li su'alihi ghayra masdud, ya man huwa ghayra mahsur wala mahdud, ya man ata'u ghayra mamnun wala manqud, ya man huwa liman da'ahu da'iman maqsud. Allahumma inna nas'aluka maghfiratan tashrah biha sudurana wa tarfa'u biha dhikruna wa tuyassiru biha umuruna wa tanzau biha dhikruna wa tuqaddisu biha sirruna wa takshifu biha dharruna wa tarfa'u biha qudratuna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilaika al-kathir, hajatuna ilaika al-kathir, hajatuna ilaika al-kathir wa anta 'alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bi haqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bi haqqi sayyidina Muhammadin uhrusna bi 'ainika allati la tanam wa qubna bi kalamika alladhi la yuram warhamna bi qudratika 'alaina wa la tuhlikuna wa anta thiqatuna wa raja'una. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummati sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
dimohon tidak untuk pulang dulu. Kenapa? Dalam syariat Islam ada 3 perkara yang wajib menggunakan akad. Pertama nikah, yang kedua jual beli, dan yang ketiga wakaf. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin merasa mewakafkan tapi tidak disertai akad, saya ngaji sama guru saya yang dikhawatirkan pahala yang didapat bukan pahala wakaf, tapi justru cuma pahala sedekah. Sedangkan wakaf ini adalah lebih khusus daripada sedekah. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita melakukan wakaf secara jamaah. Insya Allah akadnya pun tidak akan susah. Nanti ketika Bapak Ibu dengar ucapan saya berkah dunia sampai akhirat, tolong aminkan saya dalam hati mengucap saya ikhlas, saya ridho, saya wakafkan Quran ini. Segitu saja akadnya. Saya ikhlas, saya ridho, saya wakafkan Al-Quran ini. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para keluarganya Allah, para pewakil Al-Quran, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami atas nama dari komunitas Riau Indonesia Mengaji menerima wakaf Al-Quran yang Bapak Ibu titipkan kepada kami. Mudah-mudahan lewat wakaf Al-Quran ini, yang apabila wakaf ini ditujukan untuk orang tua, untuk anak, untuk istri, untuk suami yang terlebih dahulu mendahulukan kita, mudah-mudahan wasilah dari wakaf Al-Quran ini Allah lapangkan kubur beliau-beliau, Allah jadikan kubur beliau sebagai taman dari taman surga, dan Allah jadikan setiap huruf Al-Quran wakaf ini sebagai penerang dalam lubang kuburnya. Yang kedua, apabila wakaf Al-Quran ini ditujukan sebagai penyembuh, baik untuk orang tua, untuk suami, untuk istri, untuk anak, untuk saudara dan kerabat, yakinlah bahwa baginda Nabi pernah bersabda bahwa Al-Quran itu huwa syifa. Al-Quran itu sebagai penyembuh, baik penyembuh penyakit zahir, lebih-lebih penyembuh penyakit batin. Mudah-mudahan lewat keberkahan dari wakaf Al-Quran ini Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan tanpa kurang satu apapun, dan Allah jadikan sakitnya itu pun sebagai kifarat atas perbuatannya di dunia ini. Yang ketiga, apabila wakaf Al-Quran pagi hari ini dikhususkan untuk hajat dunia, baginda Nabi mengajarkan orang yang membaca 100 ayat Al-Quran dalam sehari, maka niscaya doanya tidak akan pernah tertolak oleh Allah. Mudah-mudahan lewat keberkahan dari wakaf Quran ini, yang sedang ada hajat, Allah percepat kabul hajatnya, Allah gampangkan urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah lancarkan segala usahanya, Allah jadikan anak keturunannya sebagai anak keturunan yang generasi Qurani, serta Allah jadikan rumah tangganya yang membawa berkah dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ya muhawwilul hawli wal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal, ya mujammil wa la tuhammil, ya muyassir wa la tu'assir, yassir umurana wa la tu'assir alaina, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Tawwab ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shfi anta syafi, la shifaa illa shifauka, ishfi man amradul muslimin fi hadzal makan ya Allah, ishfi man amradul muslimin fi hadzal waqt ya Allah, bijahil Qur'anil Karim, wa bijahil kalamikal qadim, wa bijahil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kafadika waliya wa kafadika nasira. Istajib du'ana ya Allah, istajib hajatuna ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
jemaah masyarakat muslimin dan muslimat yang berbahagia, kesimpulan terakhir untuk kita pulang masing-masing adalah intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu nilai-nilai iman. Jaga iman kita baik-baik, tapi jangan cuma buat kita saja, Pak. Wariskan kepada anak keturunan kita. Islam memang bukan agama warisan, tapi kalau iman wajib diwariskan. Kenapa? Tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, zaman boleh berganti, nak, tapi keyakinan jangan sampai mati. Nah, masa silakan berubah, nak, tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman sekarang sebagai orang tua kita sedang berjuang, dan dalam iman nanti kita berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Sungguh saya duduk di hadapan Bapak Ibu tidaklah lebih alim daripada Bapak Ibu yang duduk di hadapan saya. Mohon dibukakan pintu ridho dan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih tak terhingga kami ucapkan kepada segenap DKM Masjid Al-Hikmah atas penyambutan kami. Kami atas nama komunitas Riau Indonesia Mengaji meminta maaf apabila ada tingkah laku dan akhlak kami yang tidak sesuai di masjid ini. Mohon dibukakan pintu ridho dan maaf yang sebesar-besarnya. Jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang tadi memwakafkan Al-Quran, minta tolong datang ke depan dulu sebentar agar kami bisa mengambil foto untuk dokumentasi kami di komunitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.